warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Al-Alamsyad. Saya merupakan salah satu staf dosen pengajar di Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Bidang spesialisasi saya ialah mengajar pada keilmuan, penyuluhan, dan pengembangan wilayah bagi mahasiswa S1 di Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unit kerja bakti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada hari ini saya akan menjelaskan metode pengajaran yang biasa saya gunakan dengan menggunakan metode DAI pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan Penyuluhan Pertanian untuk mahasiswa agribisnis dengan bobot 2 SKS. Metode DAI merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery ialah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa dalam mata kuliah ini. Metode penyampaian yang saya gunakan ialah metode lecture atau ceramah dengan mengedepankan partisipasi aktif mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Saya menerangkan materi secara lisan kepada mahasiswa, yang mana pemberian materi dilaksanakan secara luring atau tatap muka dalam kelas, ataupun daring melalui live streaming meeting. Selain itu, saya juga menerapkan metode cooperative learning pada kuliah saya untuk mengorganisasikan mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok belajar dan menguji teori pembelajaran melalui metode OBE dan dengan cara team-based project maupun case study. Dalam cooperative learning, kelompok mahasiswa nantinya akan menguji kelompok mahasiswa lain berdasarkan hasil yang ditemukan oleh kelompok mereka masing-masing. Dengan metode ini, saya yakin akan meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas selama perkuliahan. Saya akan mencoba untuk membangun partisipasi aktif mahasiswa yang mengedepankan student-centered learning. Di awal perkuliahan, saya mulai dengan pertanyaan pemantik untuk membangkitkan diskusi dan tanya jawab di dalam kelas. Tidak hanya itu, saya juga akan memberikan kuis di tengah perkuliahan untuk merefresh kembali materi yang sudah saya sampaikan. Interaksi saya dengan mahasiswa tidak dibatasi saja pada saat kuliah, tapi juga membuka ruang diskusi dengan mahasiswa dalam menggunakan beberapa platform digital seperti WhatsApp Group dan Google Classroom. Hal ini untuk memfasilitasi mahasiswa dalam proses belajar mengajar secara komprehensif. Berikutnya adalah assessment. Assessment ini penilaian yang akan saya lakukan pada proses belajar mengajar, di mana sebelum proses perkuliahan dimulai, mahasiswa akan diinformasikan terkait mekanisme penilaian selama perkuliahan yang tercantum dalam kontrak perkuliahan, termasuk dalamnya adalah item penilaian dari rubrik penilaian. Penilaian yang akan saya berikan terdiri dari dua jenis penilaian, yaitu penilaian sumatif dan penilaian formatif. Untuk penilaian sumatif bertujuan untuk mencapai hasil tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar mahasiswa dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bentuk penilaian ini berupa nilai berdasarkan hasil kemampuan mahasiswa. Berikutnya, penilaian formatif. Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Bentuk penilaian formatif merupakan bentuk feedback positif kepada mahasiswa. Kedua jenis penilaian ini diharapkan mampu memberikan hasil pencapaian mahasiswa selama proses pembelajaran terukur dan konkret. Selanjutnya, saya akan membahas tentang mata kuliah yang akan saya bawakan, yaitu mata kuliah Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan bagi mahasiswa yang ingin fokus pada bidang kajian penyuluhan dan pengembangan wilayah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bersyarat di mana mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah ini harus lulus pada mata kuliah penyuluhan dan komunikasi pertanian.
Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam menyusun rencana penyuluhan yang efektif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Capaian dari pembelajaran mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar perencanaan penyuluhan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan dan potensi wilayah untuk perencanaan wilayah. Mahasiswa mampu menyusun rencana penyuluhan berbasis partisipasi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mempresentasikan rencana penyuluhan kepada pemangku kepentingan. Capaian pembelajaran ini tentu bermuara pada 2 capaian lulusan program studi agribisnis, yaitu sebagai analisis kebijakan agribisnis dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 12 materi yang akan disampaikan dalam 16 kali pertemuan. Baik, berikut saya akan membawakan mata kuliah perencanaan penyuluhan pertanian dengan topik potensi wilayah sebagai pendukung penyuluhan. Pada perkuliahan tersebut, saya akan memaparkan teori terkait topik yang akan saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini kita akan lanjut perkuliahan kita di mata kuliah perencanaan penyuluhan pertanian. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kenapa sebenarnya kita harus melakukan perencanaan penyuluhan pertanian. Hari ini kita akan bahas tentang melihat potensi wilayah sebagai pendukung dari penyuluhan. Ya, dari tujuan mata kuliah ini supaya kita mengetahui kira-kira apa saja yang jadi potensi wilayah tersebut sehingga kita bisa kembangkan, kita suluh, kita kembangkan sehingga wilayah tersebut menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang. Nah, karena sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita bicara tentang wilayah pertanian, cenderung yang kita ketahui adalah ketertinggalan ya dibandingkan pusat-pusat perkotaan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Tapi bagaimana sebenarnya perekonomian di sebuah wilayah kabupaten terutama pasti akan tumbuh dari wilayah-wilayah pertanian ya. Kalau kita lihat di berbagai daerah bahwa memang ya pertanian ini adalah tolak ukur, walaupun sekarang perekonomian negara kita ini sudah bergeser ke pertambangan ya kalau kita lihat, tapi ya pertanian tetap harus jadi dasar, apalagi presiden kita sekarang ya mencanangkan swasembada pangan atau ketahanan pangan yang diharapkan, karena ya itu sendiri mau makan apa kita kalau tidak makan dari sumber-sumber yang ada di pertanian. Baik, kita langsung saja masuk pada mata kuliah hari ini, pembahasannya mengenai potensi wilayah. Yang harus kita ketahui sebenarnya apa itu potensi wilayah. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan potensi wilayah? Ada? Mungkin? Yang bisa memberikan tanggapan potensi? Silakan. Oke, keunggulan. Kalau kita bicara tentang potensi, keunggulan. Apa yang dimiliki wilayah itu sebenarnya? Karena satu wilayah atau satu kecamatan dan kecamatan lain, satu desa dengan desa lainnya memiliki potensi yang berbeda. Ya tadi dia bilang salah satunya adalah keunggulan yang dimiliki wilayah itu. Wilayah itu punya keunggulan apa sih? Kayak mungkin di wilayah yang satu dia unggulnya di perkebunan, tapi kalau yang di pesisir potensinya di perikanan. Nah, ada mungkin wilayah yang unggulnya itu dari segi sumber daya manusianya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau begitu kita lihat apa itu pengertian potensi. Kalau di sini potensi wilayah itu mencakup berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Dalam artian tadi keunggulan. Kira-kira wilayah itu punya keunggulan apa? Kemudian kesesuaian lahan untuk jenis tanaman tertentu yang harus kita ketahui bahwa tidak semua wilayah memiliki kesesuaian lahan yang sama untuk satu jenis tanaman tertentu. Terus jenis tanahnya, ketersediaan air ini yang penting. Air merupakan sumber kehidupan, apalagi di pertanian kalau tidak ada air, ya susah juga bagaimana mau tumbuh. Nah, air pun walaupun hanya air hujan, kita memanfaatkan air tersebut dan iklim yang mendukung kegiatan pertanian. Kira-kira wilayah tersebut memiliki potensi apa? Keunggulan atas apa yang dia miliki sehingga pertaniannya bisa terus maju dan berkembang. Nah, kemudian sumber daya manusia juga merupakan potensi di wilayah. Biarpun wilayahnya subur, ya,
wilayahnya subur, punya air yang banyak, tanahnya subur. Tapi kalau masyarakatnya tidak memiliki sumber daya alam yang baik untuk mengelola wilayah tersebut, nah pasti ya wilayah tersebut tidak bisa jadi maju dengan baik. Dan dari contoh-contoh potensi wilayah yang dimanfaatkan dengan baik itu bisa kita lihat dari wilayah-wilayah yang jadi wilayah transmigrasi, ya, di mana wilayah memiliki potensi tapi mungkin belum dikelola karena tidak ada manusianya atau sumber daya manusia di situ kurang. Tiba-tiba dikirimkan manusia yang masyarakat yang bertransmigrasi di wilayah tersebut memiliki sumber daya yang cukup karena sudah dibekali sebelumnya oleh pemerintah tentang pengelolaan lahan, maka dia mampu mengembangkan wilayah tersebut menjadi sentra-sentra pertanian, ya. Kalau di Sulawesi Tengah banyak lah. Mungkin dari adik-adik sini ada yang berasal dari daerah-daerah transmigrasi, ya. Kalau di sini paling dekat di daerah Sidera, ya. Kemudian daerah Parigi itu ada banyak, ya, spot-spot daerah transmigrasi. Bahkan saya dengar akan ada lagi program transmigrasi dari pemerintah, ya, menyasar daerah perbatasan antara Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Motong, ya. Nah, selain itu juga sumber daya manusia ini mencakup dari bukan hanya dari petaninya tapi penyuluhnya, ya. Penyuluhnya juga penting, serta tokoh masyarakat yang memiliki peran penting untuk pengembangan masyarakat. Kenapa tokoh masyarakatnya? Karena nanti tokoh masyarakatnya yang akan membangun kelompok-kelompok masyarakat, ya, mulai dari kelembagaan petani, BUMDes. Mereka kan yang akan dipercayakan memimpin organisasi-organisasi di masyarakat itu, ya, untuk pergerakan pengembangan wilayahnya. Jadi tokoh-tokoh masyarakat ini dinilai penting memiliki sumber daya yang baik. Ada tokoh masyarakat memang dia punya sumber daya yang baik, saking bagusnya dia punya sumber daya, dia hanya bisa memperalat orang lain. Karena sumber daya petaninya mungkin dilihat kurang, dia memiliki sumber daya yang baik. Jadi ya mulailah dia melakukan kecurangan-kecurangan. Tapi kita harapkan tokoh masyarakat yang menjadi sumber daya manusia yang baik di wilayah ini mampu membawa masyarakatnya bisa maju bersama, sehingga desanya bisa maju. Banyak contoh-contoh desa yang maju karena dikelola dengan baik oleh sumber daya yang dimiliki, sumber daya manusia yang dimiliki, seperti itu. Baik, ya, jika ada yang ingin bertanya langsung angkat tangan, ya. Jadi langsung kita jalan dia punya perkuliahan. Kemudian ada aspek sosial dan ekonomi, ini juga potensi wilayah. Selain tadi sumber daya lahan atau sumber daya alam yang dimiliki, sumber daya manusianya, tapi ada aspek sosial juga. Kalau biarpun sumber daya manusianya bagus-bagus ini, orangnya sarjana semua, tapi kalau tidak memiliki kepekaan sosial satu sama lain, ya tidak akan bisa maju dan berkembang wilayahnya. Kalau kayak kita bilang, oh ada banyak sarjana sebenarnya di satu desa ini, tapi mereka tidak kerjasama untuk membangun desa tersebut. Dari sektor pertaniannya, sektor perikanannya, untuk apa? Kalau kita tidak sama-sama dengan negara kita, kalau kayak kita terlalu banyak tapi kita tidak sama-sama bersatu untuk membangun negara ini, kan banyak ini orang pintar ini di negara kita. Tapi kalau kita mampu berkolaborasi dengan baik, menggunakan kecerdasan masing-masing secara tepat, maka ya negara bisa maju dan berkembang. Seperti itu. Begitu juga di wilayah-wilayah sentra pertanian, ya. Sehingga ada juga namanya aspek ekonomi, ya, itu akan mendukung. Apalagi aspek ekonomi ini akan mendorong seseorang untuk menjadi lebih baik. Nah, dari sumber daya manusia dan sumber daya lahan yang baik kalau dikelola dengan baik, sehingga menumbuhkan aspek-aspek ekonomi tumbuh dan berkembang, dan perekonomian di wilayah tersebut menjadi lebih baik, ya. Oke. Berikutnya ada beberapa jenis potensi, ya. Nah, potensi itu mulai dari tadi sebenarnya bisa dimulai dari kelembagaan juga, ya, sumber daya alamnya dan infrastruktur, ya. Kalau di sini kita lihat ada kelembagaan lokal, ya, yang tadi dipimpin oleh orang-orang yang dipercaya seperti tokoh masyarakat, kelembagaan lokalnya mulai dari BUMDes, ya, kelompok tani yang menjadi penggerak dari kegiatan pertanian itu sendiri, ya. Kemudian sekarang ada BPD, apalagi sudah ada program Koperasi Merah Putih yang diharapkan bisa menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat melalui sentra-sentra produksi yang ada di desa tersebut, terutama di wilayah-wilayah sentra pertanian, ya. Dianggap kelompok atau kelembagaan lokal ini mampu meningkatkan partisipasi
masyarakat untuk terjun ke kelembagaan lokal. Banyak kan kita lihat memang di semua desa itu pasti ada kelompok taninya, ya. Mungkin ada yang dari wilayah-wilayah sentra-sentra pertanian, ya, bukan cuma dari kota di sini, ya. Tapi apakah kelompok tani itu mampu berjalan dengan bagus? Kira-kira menurut Agil, kira-kira hampir di semua desa itu kelompok tani itu berjalan dengan bagus atau seperti apa? Kalau seperti saya lihat tidak semuanya. Ya, semuanya. Tergantung dari ketuanya. Tergantung dari ketuanya. Itu tadi kembali dari tokoh masyarakat yang memimpin. Kalau dia mampu menggerakkan ya pasti bagus. Apalagi kalau kita lihat beberapa pernah dengar kelompok itu dibikin karena hanya supaya mendapatkan bantuan. Ya, itu sering terjadi, banyak terjadi. Bahkan anggota-anggota kelompok tani ini dia aktif ketika dibilang mau ada bantuan ini dari pemerintah, entah ada bantuan peralatan, pokoknya saprodi lah, bibit dan lain-lain. Nah, mereka baru mau aktif. Mana ya? Begitu ya. Jadi ini kan salah satu pelaku, kalau dibilang bukan pelaku orang yang melakukan ini, ya, tapi orang yang melakukan pertanian, ya, ikut membantu orang tua, ya. Seperti itu. Nah, yang terjadi kan seperti itu. Banyak kelompok tani itu ada karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban supaya dapat bantuan, syarat dapat bantuan. Tapi sebenarnya tujuan dibalik adanya kelompok tani itu, bagaimana masyarakat itu mampu bekerja sama membangun pertanian di wilayahnya. Gimana, Pak Rajan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Baik. Kita lanjut, potensi berikutnya itu ada sumber daya alam, ya. Jenis potensinya di sini kita lihat bahwa ya tadi sudah disampaikan bahwa kesesuaian lahan, kemudian komponen tanah, sumber daya air, dan karakteristik iklim ini adalah potensi yang dimiliki wilayah. Nah, dan infrastruktur yang mendukung ini faktor penting, ya, untuk pengembangan potensi wilayah, ya, seperti jalan, irigasi. Biar dia banyak airnya, tapi kalau irigasinya tidak sampai ke lahan-lahan pertanian, untuk apa? Atau sungainya belum dibuat sedemikian rupa alirannya supaya mampu ke lahan-lahan pertanian, ya, itu juga tidak akan menjadi baik lahan pertanian tersebut. Seperti itu, ya. Oke. Ada juga potensi yang harus dimiliki, tapi belum semua, ya. Ini tergantung dari cakupan jaringan atau infrastruktur teknologi informasinya, ya. Nah, ini juga untuk mendukung aksesibilitas dan penguatan ekonomi lokal. Jadi potensi-potensi yang ada tadi, sumber daya alam, kelembagaan, dari sumber daya manusianya, dan infrastruktur itu sebenarnya untuk penguatan ekonomi lokal. Nah, biasanya kan kalau kayak kita berbicara tentang penyuluhan, biasa kan kita kalau orang menyuluh itu kira-kira apa yang dulu mau dilakukan? Observasi dengan identifikasi permasalahan. Nah, permasalahannya itu macam-macam, bisa dari manusianya, ya, bisa memang dari sumber daya alamnya, mungkin karena kurang air, kayak masalah kemarin di Kabupaten Sigi, kurang air, ya, karena irigasinya diperbaiki, atau mungkin infrastrukturnya. Biasanya petani mengeluh, Pak, pemasarannya kita ini sini susah. Kenapa? Karena kita susah mau memasarkan. Jalan juga tidak baik untuk membawa produk-produk pertanian kita, ya, seperti itu. Kalau kayak kita lihat contohnya di daerah Palasa, ya, di atasnya itu ada namanya suku Lauje yang dia menanam beberapa produk-produk pertanian, tapi dia sebenarnya akses untuk menjualnya itu agak susah, makanya perekonomiannya itu kurang. Mereka, bayangkan mereka kalau mau bawa dagangan mereka ke pasar yang ada di Palasa, mereka harus menyusuri sungai dengan menggunakan rakit. Itu adalah kendala kalau kekurangan infrastruktur. Bagaimana mau dikembangkan? Kira-kira seperti itu. Kayak dia mau jual online, bagaimana? Sedangkan jalan saja susah, bagaimana dengan listrik, bahkan jaringan telekomunikasi untuk melakukan berganti informasi untuk pemasaran yang dilakukan, ya. Nah, itu adalah permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa kita pecahkan melalui program-program dan perencanaan penyuluhan yang harus dilakukan, seperti itu. Oke. Nah, dalam sebuah kegiatan penyuluhan, ketika kita sudah mengidentifikasi, tadi dibilang Agil ada namanya observasi. Observasi itu untuk mengidentifikasi masalah, ya. Namanya kalau orang mau menyuluh itu kan dia harus tahu masalahnya apa,
Ya, sepakat ya? Sepakat. Karena tidak mungkin kita tiba-tiba datang menyuluh. Pak, ini pakai produk ini, tapi itu namanya bukan penyuluhan, itu namanya pemasaran produk. Ya. Nah, setelah kita tahu identifikasi masalah, kita harus petakan dulu bagaimana potensi wilayah yang ada untuk merancang sebuah program penyuluhan yang tepat. Kira-kira wilayah ini kurang apa? Misalnya kayak tadi permasalahannya pemasaran kurang di daerah pegunungan yang tidak punya akses, berarti kurangnya apa? Infrastruktur. Ya. Itu berarti ya harus kita petakan dulu. Pemetaan potensi ini bukan hanya sekedar dalam bentuk peta, tapi juga bisa dalam bentuk kata-kata mengenai kira-kira apa yang ada, apa yang banyak, apa yang kurang di wilayah tersebut. Ya. Nah, salah satu bentuk pemetaan potensi itu bentuknya ini ya bisa melalui peta potensi desa. Misalnya di satu desa itu ada apa saja yang bisa dikembangkan ya. Tergantung ya dari sumber data yang ada, mulai dari observasi yang dilakukan, terus kira-kira tanaman apa saja yang bisa dikembangkan ya, potensi wisata agro apa saja yang bisa dikembangkan. Nah, ini sebenarnya berfungsi untuk membantu dalam merencanakan dan mengarahkan aktivitas penyuluhan yang sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Kita sudah dapat permasalahan, tapi kita tidak tahu potensi wilayahnya. Kita bilang, oh tidak, ini berarti ibu ini kurang bawa produknya ke pasar. Ibu cuma jual di sekitar masyarakat. Nah, ternyata di sana infrastrukturnya yang kurang. Kayak tadi, pergi pasar itu harus antar. Masih pergi enak ini, menyusuri sungai dengan rakit. Pulangnya naik apa? Harus mendaki gunung atau sewa ojek. Yang mungkin harganya bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Ya. Pernah dengar wilayah Seko di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu? Mungkin di sini ada yang, kalau teman-teman kita di sini ada yang dari Seko mungkin ya, tapi sudah menetap di Palu. Ini bukan? Tidak. Oh, dari Seko. Oh, iya. Nah, orang tua dari Seko ya. Nah, ke Seko naik apa? Naik pesawat. Kalau naik ojek sama harganya dengan tiket pesawat. Ya, hampir sama. Mahal, lebih mahal lagi naik ojek. Karena kalau kayak dari sini mau ke Seko, mending dari sini naik pesawat ya, langsung. Daripada dari sini kita ke Palopo dulu, baru naik ojek dari Palopo. Iya, mahal sekali. Nah, bagaimana dia membawa produk pertaniannya? Tentu biaya mahal yang harus dia keluarkan. Ya, mereka harus bawa naik pesawat atau mungkin naik ojek yang harganya jutaan ya. Saya pernah dapat informasi satu kali naik ojek ke sana sudah bunyi juta. Mending kita naik pesawat dari sini. Dari sini tidak sampai kayaknya 1 juta harga tiket, sampai ya? Tidak sampai. Ya 300-an karena disubsidi sama pemerintah. Nah, itu juga salah satu bentuk kepedulian pemerintah yang mensubsidi transportasi. Pesawat bisa 300.000. Tapi pesawat yang balik-baliknya cuma 1 di depan itu. Nah, itu tidak apa-apa sebenarnya. Tidak apa-apa, aman dan aman, jarang terjadi kecelakaan kecuali cuaca buruk. Nah, dia agak goyang-goyang kalau ditiup angin. Dia agak goyang. Nah, potensi wilayah harus diperhitungkan. Kayak di desanya Agil ada potensi apa kemarin Gil? Waktu diskusi. Apa? Kolam air deras yang mata airnya ada di desa tersebut ya. Yang dimanfaatkan sebagai apa? Apa? Agrowisata. Oke, agrowisata, pemancingan tidak? Ada juga pemancingan. Nah, itu adalah potensi-potensi wilayah yang bisa dikembangkan. Tapi kira-kira ada permasalahan yang terjadi di sana? Apa permasalahannya di desa? Oke. Misalnya akses jalan di sana masih becek. Oke, belum ada pengerasan ya. Kemudian akses pasarnya itu masih lemah. Kenapa? Karena belum ada orang melakukan pemasaran dengan baik. Oke, nah benar. Karena memang mungkin orang belum buat video mengenai keseruan di tempat yang dimiliki oleh Agil ini. Ya, daerahnya Desa Binangga ya, Desa Binangga ya. Memang sudah pernah saya lihat ada orang posting. Nama saya Agil Ramadan dengan angkatan Sambuk nomor 40. Saya bertanya terkait tupoksi dari penyuluh sendiri. Nah, saya ada beberapa bertemu dengan para petani di bagian sini, itu mereka menanyakan apa sih tupoksi dari penyuluh itu sendiri. Nah, saya bilang itu mereka memberikan edukasi terkait pertanian. Nah, mereka menyanggah
penyuluh itu mereka tidak memberikan edukasi langsung kepada para petani, misalnya tata cara untuk memupuk atau menyemprot suatu tanaman. Nah, mereka cuma mengumpulkan data seberapa banyak tanaman tersebut terserang penyakit, kemudian mereka tidak bisa serta-merta memberikan obat ini yang kalian aplikasikan terhadap tanaman yang terserang penyakit. Nah, tadi Bapak menjelaskan di sini metode penyuluhan, di situ ada 3. Yang pertama ada metode dengan ceramah, ada ketemu langsung ke rumahnya, dan kemudian yang ketiga praktik langsung. Nah, di situ agak menjanggal di pikiran saya, apa sih tupoksi dari penyuluh itu sendiri? Apakah mereka hanya sebatas untuk mengumpulkan data di lapangan, kemudian mereka mengolah di kantor bekerjasama dengan badan instrumen, kemudian mereka turun kembali kepada petani itu untuk memberikan informasi yang mereka dapatkan sebelumnya? Terima kasih. Kembalikan. Bicara tentang tupoksi ya, ini sebenarnya apa kerjanya? Tapi sebelum itu saya sanggah dulu. Tadi yang saya sampaikan cuma 3, itu baru 3. Masih ada metode-metode penyuluhan lainnya ya. Mungkin di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan dari lanjutan pertemuan ini. Nah, tupoksi penyuluh itu apa sebenarnya? Apakah hanya sekedar mengambil data saja, terus setelah itu dia pulang, dia cuma lihat kira-kira berapa lahannya? Nah, tidak, sebenarnya tupoksi inti penyuluh itu tadi memang mengambil data sebagai identifikasi permasalahan. Seharusnya masih ada tindak lanjut yang harus dilakukan. Kira-kira jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini apa? Nah, penyuluh yang tadi ambil data itu dia pulang bawa datanya, dia analisis, kemudian dia datang lagi. Kadang di lapangan yang terjadi mungkin seperti yang dicontohkan sama Agi. Mungkin dia sudah fokus ke tempat lainnya karena kekurangan di kita itu. Satu desa itu biasanya cuma satu penyuluhnya. Satu penyuluh untuk ratusan bahkan ribuan petani yang ada di desa itu. Yang ratusan dan ribuan itu juga tanamannya berbeda-beda. Nah, kalau semuanya datang dengan masalah yang berbeda dengan tanamannya, kira-kira yang mana yang mau dia dahului? Kadang kapasitas yang kita yang kurang. Sebenarnya kalau tupoksi ya itu tadi, diambil data, terus dia olah, terus dia sampaikan begini cara keluar. Dia memberikan jalan keluar. Bukan dia suruh pakai pupuk ini, pakai pupuk ini. Mungkin itu nanti salah satu jalan keluarnya ya. Tapi setelah dia analisis. Kadang tugas itu yang ambil apa ini? Orang yang jual pupuk ya, jual pestisida, yang ambil tugas itu. Ya, karena mereka ada kepentingan untuk memasarkan produk mereka. Kita akan coba ambil waktu 30 menit untuk mempresentasikan tugas dari setiap kelompok. Setiap kelompok akan memberikan kesempatan sebanyak 5 menit, dan 10 menitnya akan kita gunakan sebagai diskusi sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini ya. Semoga semuanya sehat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.